Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rim Indonesia, selamat datang di channel Rim Indonesia. Tentunya dengan saya lagi Robi Yahya. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi untuk teman-teman semua tentang salah satu cabang bisnis di properti gitu loh. Sebenarnya properti itu tidak selalu identik dengan rumah ya teman-teman ya. Maksudnya tidak selalu identik dengan rumah, dengan hotel atau soho, ruko atau apapun itu gitu yang sifatnya tentang bangunan gitu. Tapi di sisi lain properti itu juga ada cabang bisnis yang lain gitu loh. Salah satunya ya interior juga, terus juga desain, kafe dan lain-lain itu juga termasuk dalam salah satu cabang bisnis properti gitu loh. Nah, kali ini saya ada di salah satu kafe yang biasanya saya kunjungi untuk di Jember ya. Ini menurut saya sih unik ya konsepnya dan menarik untuk kita ulas gitu loh. Langsung aja kita ke lokasinya. Nah, ini dia teman-teman lokasi kafenya. Nama kafenya itu unik ya. Kantor Cabang Jember, kerja sama ngopi. Nah, lokasinya ini ada di Jalan Kalimantan ya, di pusatnya kampus lah, dekatnya Universitas Jember, Poltek gitu ya. Dan ini lokasi masuknya. Mari kita masuk. Dan lokasi ini itu berada di ruko-ruko teman-teman ya. Jadi ini ruko sebenarnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol mungkin sedikit dengan pemiliknya juga. Ini konsepnya semi outdoor ya. Ini semuanya tempat duduk. Ini konsepnya semi outdoor. Jadi ini difungsikan untuk meja tamu lah atau meja meja kafenya. Dan menariknya ini koral ini sebenarnya. Koral yang ditata dengan rapi sehingga membentuk sejalan seperti ini. Unik sih gitu loh. Ya. Ini banyak interior juga. Kalau untuk utamanya sih atau kafe utamanya ini ya. Mari kita masuk. Situ ada meja kasir, ini meja-meja kafenya. Di situ ada pantry juga. Desainnya sih unik ya, industrial sih kalau saya lihat. Nah, untuk detailnya yuk mari kita tanya-tanya ke pemilik kafenya yuk. Nah teman-teman, ini dia pemilik dari kafe Kantor Cabang Jember. Mari kita kenalan. Namanya siapa? Ratri Ardianto. Ratri ya? Iya, Ratri. Tinggalnya di mana? Saya di Patrang, Jember. Aslinya? Aslinya dari Jember juga. Aslinya dari Jember juga. Iya. Profil usahanya nih, sebelum di perkafean di mana lagi nih? Jadi sebelum saya terjun ke bisnis sendiri, seperti orang kebanyakan kerja di perusahaan. Jadi saya literally dulu awalnya adalah buruh pabrik. Jadi saya kerja setelah lulus kuliah, kerja di Kerawang, Jawa Barat. Kerja di pabrik. Pabriknya adalah pabrik kawat baja. Jadi ya benar-benar kayak seperti tenaga kerja teman-teman yang kerja di sektor industri ya, metal ya. Kemudian tahun 2016 saya memutuskan untuk pulang dari Kerawang ke Jember. Kemudian usaha pertama saya adalah kos-kosan, rumah kos. Setelah berjalan sudah bisa ditinggal autopilot, kemudian saya juga mulai kepikiran untuk asik ya ngelihat para owner cafe itu, mereka nongkrong, mereka beraktivitas tapi tetap dapat duit atau menghasilkan cuan. Jadi itu sih salah satu yang mendasari ini. Jadi bahwa
kegiatannya atau hobinya pun menghasilkan. Itu sih yang keren, yang asik, yang saya pengen terinspirasi lah kayak gitu. Sebelumnya kantor cabang ini saya dapat informasi ganti nama ya, Om ya. Betul, kami itu memulainya berawal dari satu tempat kopi sangat legendaris. Jadi di Jember sendiri ini dulu ada kafe atau warung kopi namanya Cak Wang. Cak Wang ini memiliki banyak cabang. Salah satu pemilik cabang tersebut yang ada di Bondowoso, beliau bernama Mas Yudo, itu kemudian membuka di Jember dengan nama Marijo. Nah, saat itu kemudian saya sering nongkrong di sana ya, ngopi. Akhirnya saya kepikiran, saya sempat ngobrol sama Mas Yudo, maksud saya kepingin buka kayak Marijo nih, tapi di kampus gimana ya gitu. Beliaunya sempat ragu awalnya, karena beliau sendiri, kami nggak mau buka franchise. Tapi dari hasil ngobrol itu kemudian kita cari titik temunya dan beliaunya juga setuju. Pada intinya adalah secara konsep layout, kemudian juga vibe itu dari saya. Untuk dapur, menu, pengaturan juga bahan dan material itu dipegang oleh Marijo. Jadi kami pinjam nama Marijo 2 untuk menjadi ini. Gitu. Awalnya begitu. Bukanya tahun berapa? 2019 bulan Juni 2019 yang Marijo 2-nya. Kalau untuk Marijo 1 sudah 2 tahun lebih awal gitu. Terus ya, informasi untuk teman-teman ya. Tempatnya rame ternyata tiap harinya. Alhamdulillah, thank you. Ini apa namanya? Untuk usahanya, ini tempatnya beli atau sewa ini? Untuk tempat kami sewa. Jadi tempat yang kami tempati sekarang ini merupakan salah satu komplek ruko yang ada di Jalan Kalimantan, merupakan jalan utama menuju kampus Universitas Jember, dan di sini dulu merupakan salah satu sentra kopi ya. Jadi banyak warung kopi dan kafe yang ada di lokasi ruko ini, ruko Jalan Kalimantan ini. Gitu. Untuk kisaran sewanya Om, bisa diinformasikan berapa? Iya. Jadi ketika tahun 2019 kami mulai approach ke pemilik lahan, sebenarnya pemilik lahan itu sangat selektif. Jadi mereka atau beliau itu ngelihat dulu profil usaha apa yang akan dijalankan. Nah, di situ beliau open price adalah 50 juta untuk per tahun. Itu. Saat itu kemudian kami ada penyesuaian dengan dealing dan termasuk presentasi terkait mengenai jalannya bisnis itu, akhirnya dapatnya itu di angka 45 juta, tapi untuk langsung 2 tahun dan dibayarkan di depan. Jadi begitu. Itu 2019 ya? 2019. Apalagi 2021 teman-teman, wah jadi berapa itu ya? Itu salah satu keunggulan di unit bisnis properti gitu. Betul. Jika kita punya aset dan itu bisa dikaryakan, itu bisa menghasilkan gitu ya. Meskipun kita tanpa bekerja pun itu properti kita sudah jalan, sudah menghasilkan. Betul. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kenapa kok memilih di sini yuk? Kenapa kok nggak mungkin di jalan Mastrip atau di jalan Jawa atau jalan Riau, itu kan juga termasuk sentralnya kampus. Iya. Kenapa di jalan Kalimantan? Ya, jadi waktu itu pemilihan utamanya secara bisnisnya ya, bisnis view-nya adalah karena ini jalan utama menuju gerbang utama kampus Universitas Jember. Letaknya juga nggak jauh, kurang dari 500 meter, dan ini termasuk jalan yang besar. Dalam artian lalu lintas, termasuk jika ada parkir atau apa itu tidak kesulitan. Sedikit berbeda tipikalnya dengan jalan Riau, kemudian Karimata yang notabene median jalannya lebih kecil, bahu jalan juga sudah padat. Kalau di Kalimantan ini sendiri jauh lebih luas. Jadi itu sih pertimbangannya. Jadi mudah di view. Kemudian dari sisi ini juga strategi bisnisnya adalah waktu itu kita membuka di Marijo 1 dan Marijo 2 karena Marijo 1 letaknya di stasiun. Saat itu teman-teman driver online menunggu bubaran mahasiswa yang pulang dari Banyuwangi, Surabaya, kereta-kereta itu ya, bubaran kereta itu tujuannya dari stasiun menuju ke daerah kampus. Nah, jadi teman-teman online itu standby di Marijo 1, setelah mendapat penumpang dari stasiun, kemudian dia balik lagi ke kampus. Di area kampus mereka standby di sini di Marijo 2 untuk menunggu penumpang yang ke arah stasiun. Begitu aja. Jadi dibuat
TikTok atau shuttle point gitu. Jadi ini strateginya juga mengandalkan komunitas. Komunitas, betul. Terus juga konsep usahanya nih dari kantor cabang Jember itu seperti apa? Karena saya lihat unik nih. Jadi gini, awalnya karena di Marijo 2 dulu kita mengedepankan bahwa warung kopi tapi yang sifatnya clean. Jadi kita ingin merubah paradigma bahwa warung kopi itu terkesan kusam, gelap, kemudian juga kurang terawat, kurang bersih. Nah itu kita mau rubah. Pada saat kemarin penerapan PPKM dan juga pembatasan akses ya ketika pandemi COVID itu, tempat kami dijadikan oleh teman-teman sales dari perusahaan yang tidak bisa bekerja di kantor. Mereka WFH tapi tetap melaksanakan meeting atau Zoom meeting di tempat kami, di kafe kami. Dari situlah kepikiran saya bahwa kita ini udah bergeser loh dari yang awalnya warung kopi dengan segmentasi mahasiswa dan orang umum juga merambah ke teman-teman para pegawai. Itulah sebabnya kenapa kami gunakan nama kantor cabang, supaya ketika mereka ditelepon oleh atasannya, kamu lagi di mana? Lagi di kantor. Loh, kantor mana? Kantor cabang. Ngapain? Sesuai tagline kita, kerja sama ngopi. Nah itu sih. Jadi itu. Jadi konsepnya gitu. Kalau konsep dari interior atau penataan ini sendiri mengusung konsep apa nih? Ya, karena di tahun 2019 trennya adalah industrialis. Jadi kami juga terapkan konsep yang sama di mana penggunaan material besi, kemudian warna dark sebagai bentuk untuk menata fasad. Jadi gitu. Kemudian kami juga mengedepankan sistem tadi bahwa ini bisa untuk kerja, jadi menggunakan meja-meja panjang, penataan vegetasi untuk membuat atau menyeimbangkan kondisi industrialis tersebut. Beda dengan 2020, 2019 akhir, di mana konsep Santorini atau yang white look itu lebih banyak ya. Nah, kalau di sini kan saya masih ikut tren yang 2019, rada jadul gitu. Gitu. Tapi industrial ini selalu menyesuaikan zaman sih. Pada setiap masanya pasti ada penempatan. Betul. Penyesuaian sekarang juga di 2020 ketika teman-teman pemilik owner cafe itu juga biasanya menggabungkan dengan unfinished konkrit ya atau material yang dibuat meja dari beton, semen expose, brick expose, jadi gitu-gitu. Nah kalau kami sih keunggulannya adalah dengan adanya ruko-ruko dengan rolling door-nya itu yang ada kesan rustinya, itu kita gabungkan dengan menggunakan meja kayu berwarna coklat dan putih dan juga penggunaan material ban bekas karena ramah lingkungan, tidak perlu ini lagi ya, bisa kita manfaatkan ulang untuk sebagai tempat duduk. Jadi itu sih. Dan yang unik juga pemanfaatan batu koral ya. Batu koral. Itu fungsinya sebagai estetik juga, itu juga sebagai ini. Kalau kena air dan nggak tampis teman-teman. Betul. Nah kalau boleh tahu nih, kalau untuk kantor cabang Jember itu hari ini sampai berapa sih omsetnya? Banyak penasaran ya. Lu jadi malu nih sebenarnya ngomong ya bahwa kita balik ya, kalau di 2019 kita dulu omset bisa sampai dengan 3 juta per hari. Ketika terjadi masa PPKM dan pandemi, itu memukul hampir semua industri ya, hampir semua sektor itu. Bahkan kami juga sendiri mengalami pukulan hingga kurang dari pengurangan yang kami terima itu sampai dengan 70%. Saat itu sangat parah sekali. Jadi memang ketika mahasiswa dibatasi harus diminta untuk kembali ke daerah masing-masing, di mana segmentasi kami mahasiswa dan teman-teman pekerja akhirnya ya dampaknya seperti itu. Nah harapannya ketika sudah banyak orang yang vaksin, teman-teman juga sudah mulai sadar pentingnya menggunakan masker, pentingnya menjaga kebersihan, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu diharapkan kita bisa kembali, ekonomi kembali menjadi pulih dan omset kembali mencapai target hingga sampai dengan 3 juta per hari tadi. Luar biasa. Nah ini kan sekarang kan sudah agak dilonggarkan dari Jember ya. Mahasiswa juga sudah mulai kembali. Kampus, gitu. Nah, planning ke depannya nih Om, ada rencana nggak mau buka kantor cabang 2? Gitu. Memang sesuai dengan nama ya, karena kantor cabang ini
nanti akan merujuk kepada nama daerahnya. Jadi memang harapan itu selalu ada, Mas. Jadi beberapa teman-teman yang mereka juga bertindak sebagai investor, mereka tertarik dengan konsep yang dibawa, kemudian ya sempat menghubungi saya. Tapi memang sekarang kan cash money lagi dijaga. Jadi intinya karena fluktuasi masih belum bisa diprediksi ya, belum stabil ya. Inflasi juga mungkin terjadi. Jadi para investor cenderung menahan uangnya. Tapi yang pasti sih memang berbisnis di properti sih jelas sebuah keunggulan ya. Karena memang seperti prinsip orang tua zaman dulu, tanah ini nggak ada pabriknya. Jadi harganya kan terus selalu naik. Itu sih yang benar-benar yang apa namanya jadi inian saya ya, jadi trigger saya untuk pengen mengembangkan di tempat lain. Jadi kayak gitu. Luar biasa. Nanti mungkin di next video saya akan bahas tentang kos-kosannya Om Rapri. Penasaran? boleh silakan. Ya. Terima kasih Om. Siap. Ininya. Ya. Sambutan dan ininya ya, penjelasannya. Semoga sukses selalu kantor Sukses. Kapiter. Sama-sama, Mas. Bisa membuka cabang di seluruh Indonesia. Amin. Sehat selalu. Thank you. Ya Sobat Rim Indonesia, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga Sobat Rim Indonesia bisa mengambil manfaat atau inspirasi dari video yang saya buat ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel Rim Indonesia. Kalau kalian ada request ingin tahu tentang properti, bisnis properti, atau tentang pengetahuan tentang properti apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Mungkin segitu dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.